Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya, tentunya bersama saya di dunia tani. Oke, sahabat tani. Untuk video kali ini agak berbeda, teman-teman, ya. Berbedanya di mana? Yaitu di perkebunan kelapa sawit, tapi yang dibahas ini adalah pupuk, ya, pupuk. Kenapa di video saya tidak selalu membahas pupuk kimia pada kelapa sawit ya? Ini tentunya ya. Nah, dan berita bagusnya untuk hari ini itu kemarin itu hujan ya, sudah 3 hari ini hujan, maka kelapa sawit yang ada di lahan berpasir maupun mineral itu pasti mendapatkan suplai apa, suplai air ya. Ini sangat luar biasa. Nah, waktunya untuk pemupukan biasanya kan begitu ya. Nah, tapi tidak dengan saya tetap mengandalkan namanya organik. Jadi kenapa saya tidak membahas dengan pupuk? Nah, jawabannya ada di sini ya. Nah, oke, kita simak bersama-sama. Untuk pupuk kimia, kenapa saya tidak membahas itu? Karena kalau menurut saya ya, analisa saya sendiri, pupuk kimia ini sebenarnya apa namanya, membunuh sebenarnya, membunuh apa? Membunuh tanaman kita sendiri itu loh. Tanaman apapun kalau kebanyakan pupuk kimia ya pasti dampaknya banyak sekali, malah tidak sehat tanaman kita. Nah, itu adalah dampak salah satunya. Dan apalagi memang pupuk kimia ini diciptakan untuk apa? Menambah hasil panen ya. Itu kan yang di apa namanya? Yang dicari ya. Sebenarnya kalau menurut saya tidak hasil panen yang dicarinya itu, melainkan hanya 1% saja itu yang baik dalam pupuk kimia itu. Nah, lainnya itu ya buruk bagi tanaman dan bagi tanah kita sendiri, itu pasti sangat beresiko, akan buruk sekali. Makanya sekarang itu banyak yang tanaman-tanaman bukan kelapa sawit saja seperti ini, bukan. Tanaman cabai, tanaman apapun banyak hamanya, meskipun tanaman padi juga begitu ya. Itu hamanya itu sangat banyak sekali. Itu dikarenakan apa? Dikarenakan karena kimia, semuanya serba kimia. Jadi eh, apa yang seharusnya tanaman itu hidup sendiri dan ada yang apa, menangani hama-hama lainnya, itu pastikan predator-predator itu kan otomatis akan mati. Karena apa? Ulah manusia dengan pupuk yang kimia maupun herbisida kimia maupun apa namanya, obat-obatan itu ya, yang serba kimia. Jadi dampaknya ya dirasakan sendiri itu loh. Jadi bukannya malah tanaman kita bagus, tambah hasil melimpah, itu tidak. Yang hasil melimpah untuk yang dipupuk kimia itu hanya 1% saja kalau menurut saya. Nah, jadi intinya di sini pupuk kimia ini sebenarnya merusak dan apa ya, namanya itu ya intinya merusak itu loh, merusak tatanan pertanian itu loh. Ya, bisa dipahami di sini ya. Semoga bisa diambil sisi positifnya, jangan sisi negatifnya. Kalau sisi negatifnya ya eh, nanti akan salah paham lagi. Oke. Jadi itu kenapa saya di kelapa sawit ini jarang sekali membahas pupuk kimia, melainkan pupuknya organik terus, karena ya yang bagus adalah pupuk organik gitu loh. Nah, contohnya di sini di perkebunan kelapa sawit ini, yang kenapa saya kok selalu yang diambil itu di lahan gambut, karena ya banyak organiknya. Saya belajar dari tanah gambut ini. Kenapa ini sawit kok bisa hijau? Kenapa sawit ini bisa subur tanpa ada pupuk kimia yang masuk dalam tanah gambut? Nah, saya pahami ternyata apa? Nah, sebelum kita menanam di kelapa sawit itu, ini di lahan gambut ini, yang perlu diperhatikan adalah airnya. Airnya itu masih tergenang apa tidak di lahan gambutnya kan? Nah, itu yang saya ambil dari sini. Nah, kalau tergenang, saya kondisikan dulu pada parit-paritnya. Saya kondisikan lahannya supaya tidak tergenang air, lalu bisa ditanam dengan kelapa sawit. Supaya apa? pH pada tanah itu akan turun, dan yang namanya
kandungan unsur hara pada tanah itu akan aktif. Oke, dan mulai dimakan oleh tanaman ini. Nah, misalnya contohnya di sini kelapa sawitnya ini pun tanpa pupuk sama sekali ya, tanpa pupuk sekali di lahan gambut. Bisa dilihat ini tanahnya ini masih nah, lahan gambut ini gambut teman-teman. Nah itu, dan alhamdulillah ini 3 hari ini sudah hujan ya, di daerah saya sudah hujan. Itu adalah bertanda wah ini akan tidak menjadi ngetrek lagi. Karena apa, kelapa sawit pasti punya stoknya air untuk membuat buah lagi. Bisa dilihat di sini buahnya sangat super ya, sangat super. Tuh, mantap sekali buahnya. Oke, jadi yang dibahas itu adalah pupuk. Pupuk kimia ini intinya adalah merusak, hanya merusak, bukan meningkatkan hasil panen. Itu sebenarnya tidak, hanya 1% saja yang meningkatkan. Tapi pada dasarnya pupuk ini akan merusak tanah kita, dan tanaman kita akan mudah sekali terserang pada penyakit. Itu yang pasti ya, perlu dipahami ya ini ya. Kalau kalian teman-teman tidak percaya ya monggo silakan dicoba, itu tidak masalah ya, tidak masalah, karena itu adalah hak masing-masing gitu loh ya. Untuk tapi menurut saya pribadi, seberpengalaman saya itu ya begitu, pupuk ini hanya membuat tanaman kita rentan pada penyakit. Tuh, tanaman apapun ya, bukan kelapa sawit maupun ini tanaman terong, tanaman cabai, tanaman padi pun kalau kebanyakan pupuk urea bukan pupuk urea, pupuk kimia ya. Pupuk kimia itu pasti akan menjadi rentan pada penyakit. Oke, semoga ini bisa mengedukasi pada teman-teman ya, dan bisa diambil sisi positif dan bisa menjadi inspirasi pada teman-teman dalam bertani ya. Itu di lain waktu nanti suatu saat pasti akan saya review yang tanaman hortikora maupun tanaman padi, itu pasti akan saya review lagi. Bukan kelapa sawit saja, ini hanya terjun di perkebunan kelapa sawit dulu, baru nanti ke padi atau hortikora. Oke, dari sini sudah paham ya, semoga bisa menginspirasi teman-teman. Ini adalah kelapa sawit tanpa ada pupuk kimia, melainkan organik semua. Nah, kalau ingin menanam secara organik itu ada tata caranya. Jadi tidak harus kebanyakan petani sekarang ini habis bertahun-tahun memakai pupuk kimia langsung terjun ke dunia organik. Nah, dan di situ tidak ada efeknya Pak, tidak berpengaruh pada tanaman organiknya. Jadi ini adalah tidak benar. Nah itu tidak, melainkan tanahnya dulu yang dibenerin, jangan langsung berpindah ke organiknya, melainkan ke tanahnya kita benahi dulu. Karena apa, tanah kita sudah terinfeksi pada pupuk kimia yang bertahun-tahun terlalu sering, maka tanah kita akan tandus dan keras. Karena pada dasarnya pupuk itu berasal dari batu. Itu aja. Oke, semoga ini bisa menginspirasi, dan bila ada salah kata ya mohon maaf sebesar-besarnya. Tidak ada maksud atau tujuan yang tertentu, melainkan hanya bisa supaya menginspirasi teman-teman dan kita beralih dengan bertani yang secara modal kecil tapi untungnya besar gitu loh. Oke, kenapa itu kok pupuk kimia itu harus ada harganya, dipatok sekian dan sekian? Karena ya itulah namanya, supaya petani kita tidak untung, melainkan rugi ya. Oke, semoga bisa menginspirasi, dan saya akhiri video ini. Bila ada salah kata lagi mohon maaf sebesar-besarnya. Wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tandan berduri. Oke, petani-petani Indonesia sehat dan selalu jaya.